Sebenarnya kami kesini tadi mau membawa pacul sama sekop. Itu sebagai simbol bahwa Ade Armando menggali kultur PSI dan menggali teman-temannya sendiri. Usul pada ketua umum yang masih cilik-cilik itu supaya segera dipecat saja ngelek-elek partaimu dari Jogja. Ngerti? Saya rasa teman-teman pun mestinya malu punya kantor di Yogyakarta. Ngapain kalian masih berkantor di Yogyakarta kalau kader kalian menginjak-injak harga diri orang Yogyakarta? Memang dari sini kita diberi pelajaran yang sangat berharga sekali ya. Bagaimana caranya, yaitu untuk memilih pemimpin pada 2024 hingga 2029. Ya, memilih pemimpin itu bukannya memecah belah tetapi menyatukan, dan juga yang paling penting faham sejarah. Nah, bayangkan kalau pemimpin tidak faham sejarah, buta sejarah, tidak mau belajar dari sejarah, bayangkan pasti akan ada kejadian gesekan-gesekan seperti ini lagi. Memang pada waktu lalu pernyataan Ade Armando tersebut viral dan bahkan membandingkan politik dinasti dengan Yogyakarta. Menurut saya ini sangat aneh dan lucu sekali. Apakah Ade Armando tidak belajar sejarah? Ya, kalau diketahui Ade Armando itu S3 loh. Masa sih sekelas Ade Armando ketika ada kritikan terhadap Republik Rasa Kerajaan, yaitu yang terjadi saat ini, tiba-tiba membandingkan dengan yang benar-benar kerajaan. Ini sangat lucu sekali. Kalau kita lihat sejarah, di situ Yogyakarta itu berdirinya jauh sebelum Indonesia merdeka. Sebelum adanya Indonesia, Yogyakarta berdiri itu kalau tidak salah sekitar 1755. Jadi peran Yogyakarta sangat banyak sekali, yaitu sehingga Indonesia bisa berdiri saat ini. Jadi sejarah Yogyakarta menurut saya wajiblah dipelajari oleh kader-kader PSI di sini. Apalagi pada waktu lalu juga ramai diperbincangkan, yaitu dari Kaisang, Ketua Umum PSI. Ketua Umum PSI saja Orde Baru bahkan juga tidak mengetahui definisi tentang Orde Baru. Ya, apalagi dari kader-kadernya ya. Nah, di sini alangkah bijaknya ya, besok ketika ada pemimpin di situ harus benar-benar bisa mengetahui sejarah Indonesia. Ya, mulai dari Sabang sampai Merauke tentunya. Di sini harus mengerti betul tentang sejarah provinsi, suku, adat istiadat dan lain sebagainya. Karena kalau tidak mengerti sejarah di sini, pasti pernyataan atau apapun pasti akan menjadi gesekan-gesekan. Nah, di sini bahkan ketika pernyataan Ade Armando tersebut viral, dan bahkan di sini warga Jogja di sini ya tidak terima dan bahkan menggeruduk kantor PSI. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Marquez, warga Jogja menegaskan menunggu sikap PSI hingga hari Rabu mengenai statement Ade Armando. Jika tidak ada keputusan, warga Jogja ancam akan turunkan baliho PSI seluruh Yogyakarta. Nah, seperti ini. Pada penghinaan yang dilakukan Ade Armando, kalau sampai hari Rabu tidak ada sikap yang jelas kepada PSI terhadap Ade Armando, kita akan habisi PSI. Semua baliho PSI kita runtuhkan. Kita sah untuk melawan PSI. Usul pada ketua umum yang masih cilik-cilik itu supaya segera dipecat saja ngelek-elek partaimu dari Jogja. Ngerti? Ya, seperti itu. Nah, dari sini bahkan ada berita, yaitu paguyuban masyarakat DIY ancam jadikan PSI partai terlarang imbas Ade Armando. Wow, bayangkan. Memang di sini sangat menyinggung ya warga Yogyakarta di sini pernyataan Ade Armando yang pada waktu lalu. Nah, di sini yaitu masa yang bergabung di paguyuban masyarakat Yogyakarta untuk sinambungan keistimewaan Paman Usman mendatangi kantor PSI DIY di Umbul Harjo, Kota Yogyakarta pada 4 Desember. Paman Usman, paguyuban masyarakat Yogyakarta untuk sinambungan keistimewaan Paman Usman. Ya, mereka meminta PSI bersikap tegas atas pernyataan Ade Armando. Caleg PSI itu dinilai telah menghina sejarah daerah istimewa Yogyakarta lewat pernyataannya soal politik dinasti. Ade Armando adalah caleg PSI dan pengurus DPP PSI. Secara moral, politik, PSI bertanggung jawab. Kalau tidak ada sikap dari PSI, kita propaganda PSI harus hilang dari DIY. Kita propaganda PSI terlarang di Yogyakarta, kata Wadi Hasto, Wasana Putra, koordinator aksi yang
juga Ketua Sekber Keistimewaan DIY saat orasi. Nah, bagaimana? Akhirnya masyarakat mulai geram kan di sini. Nah, di sini bahkan juga kabar aksi massa di DPW PSI DIY buntut pernyataan Ade Armando. Polisi di sini bahkan juga berjaga ya di sini. Beredar kabar bernarasi massa akan melakukan aksi di kantor Dewan Pimpinan Wilayah DPW Partai Solidaritas Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Aksi ini sebagai buntut dari pernyataan politisi Ade Armando yang menyinggung soal politik dinasti DIY. Kabar aksi massa tersebut beredar di aplikasi perpesanan WhatsApp. Tertulis massa menamakan diri Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta untuk Sinambungan Keistimewaan Paman Usman. Dalam keterangan tersebut, massa Paman Usman sebelum menuju kantor DPW PSI DIY akan berkumpul di parkiran belakang Pasar Bringharjo, Kota Jogja pukul 12. Mereka kemudian menuju kantor DPW PSI DIY dengan menaiki andong. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya di sini. Ternyata bener ada benang merahnya ya, kualat Bu Mega. Ade Armando Usman ya, gak usah nunggu tenggelamkan. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Yusuf Dundum, kantor PSI digeruduk warga Jogja. Warga Jogja mengecam atas pernyataan Ade Armando. Publik jadi paham narasi gemoy hanya sebatas gimmick, joget-joget hanya untuk menutupi kelemahan. Katanya politik riang gembira, tapi pendukungnya malah menghina warga Jogja. Mau nanya aja, apakah PSI sudah ada komentar soal ini? Atau pura-pura tidak tahu? Nah, memang penasaran sih, kira-kira apa ya yang akan disanksi oleh PSI kepada Ade Armando? Pasti semua penasaran lah, penasaran kira-kira seperti apa? Apakah yang seperti lalu, yaitu cuma gimmick saja, yaitu Ade Armando ditegur oleh Kaisang, padahal juga disuruh traktir makanan kalau tidak salah ya. Apakah ini cuma gimmick saja besok ketika Ade Armando ditegur oleh PSI dan hanya cuma ditraktir makanan saja? Ya, kita lihat nanti. Di sini dikomentari oleh Ratu Bagus, perlunya dialog dan pemahaman antara partai politik dengan masyarakat supaya terjalin komunikasi yang baik untuk mendorong persatuan. Di sini arep anake Pak Lurah Ranggagas wis wayahe resik-resik sampah Jogja. PSI ID Modiar, percuma baliho bertebaran, semoga konsisten jadi partai 0, ketumnya yang bocil langsung mendadak ngilang. Nggak bisa jawab persoalan Ade Armando. Efeknya udah terlalu membuat kisruh. Usir PSI dari Yogyakarta. Tenggelamkan partai sulfat inkubator. Ya, menurut saya percuma ya, walaupun balihonya bertebaran di mana-mana di seluruh Indonesia, tetapi kalau kelakuan kader-kadernya tidak mencerminkan atau tidak tahu sejarah-sejarah tersebut, jadi percuma lah dan akan menimbulkan gesekan dan akhirnya baliho tersebut juga hilang sendirinya ya. Jadi menurut saya memang kader PSI, yaitu pengkaderan itu sangat penting sekali ya, memahami seluk-beluk Indonesia, mengetahui sejarah-sejarah Indonesia, apalagi Orba ya. Orde Baru saja Kaisang pada waktu lalu bingung menjawab pertanyaan dari wartawan, apalagi di sini menjelaskan tentang Yogyakarta, sejarah Yogyakarta. Pasti juga menurut saya pasti tidak tahu. Menurut saya seperti itu sih. Di sini rakyat Indonesia pintar, berintegritas, tidak bisa dibius aneka gemoy, narasi tidak bermutu. Takut debat, mari bangkit selamatkan NKRI dari ancaman kemunduran bangsa. Partainya si Ade Armando bilang itu pendapat pribadi, tapi si Grace bilang keputusannya nunggu ketum yang umumin. Ya seperti itulah. Jadi kita harus benar-benar memilih pemimpin pada Pilpres 2024 yang benar-benar tahu sejarah Indonesia terutama. Jangan memilih yang tidak tahu sejarah. Jadi akan seperti ini jadinya, akan menimbulkan gesekan-gesekan seperti ini. Ya apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.